Salam, selamat pagi teman-teman Tribuners di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini hari Minggu ya, jadi semua sudah ke gereja atau belum? Nah teman-teman, hari ini kita punya edisi khusus. Hari ini ada sidang rohani dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Pendeta yang cantik. Ya, hari ini kita kedatangan tamu Ibu Pendeta yang luar biasa, Ibu Pendeta Elizabeth Lucy STH. Dan sebagai pendeta di Jemaat GPDI Agape Sikumanang. Pendeta, selamat pagi. Apa kabar pendeta? Baik, sehat ya? Sehat luar biasa. Teman-teman, hari ini seperti biasa kita sebelum memulai kegiatan kita pastinya berdoa ya, dan kita minta Mama Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, hati kami bersyukur buat anugerah Tuhan pada hari ini, di mana ada hal yang luar biasa Tuhan meletakkan di hati kami. Engkau membawa kedua kekasih kami boleh berjumpa dengan kami di tempat ini. Kami rindu, kami saling membagi di dalam hal rohani. Olehnya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang berharga terus mengawali kami dalam setiap kegiatan kami pada pagi hari ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini kiranya memberkati sesama kami. Tuhan memuliakan, Roh Kudus Engkau menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga, seraya kami membuka kegiatan kami pagi hari ini dengan memohon berkat Allah turun atas kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih banyak Mama Pendeta. Teman-teman, hari ini pembahasan kita juga bukan pembahasan ya. Hari ini kita lebih banyak ke selama rohani. Mama Pendeta akan berikan firman-firman yang luar biasa dan juga renungan-renungan yang luar biasa, dan juga tentunya berkaitan dengan kondisi kita sekarang Mama Pendeta ya. Kita dengan COVID dan segalanya, jadi banyak hal yang harus kita urus dan juga salah satunya hal rohani Mama Pendeta ya. Jadi hari ini apa yang Mama Pendeta mau sampaikan kepada teman-teman Tribuners Mama Pendeta? Saya ingin menyampaikan tentang bersukacita. Sebab bersukacita itu satu hal yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang takut dengan kondisi sehingga mereka tidak bisa mengalami apa yang dikatakan sukacita. Dan firman Allah mengajarkan kita ketika kita bersukacita, kita tidak luar biasa. Teman-teman, mari kita simak renungan dan firman khusus dari Ibu Pendeta untuk teman-teman Tribuners hari ini. Tuhan, saya rindu kita belajar satu ayat firman terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, berkata begini: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita dalam kondisi pada saat-saat ini sangat menakutkan dan membuat banyak orang, aduh bagaimana ya, apalagi menghadapi COVID begini, aduh kerja juga tidak betul, aduh bagaimana ya cari uang juga, aduh masih tunggu, aduh kapan ya kita diberi kesempatan untuk bisa berkarya, beraktivitas sebagaimana awal-awal kita beraktivitas. Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar bagaimana hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dari bagian ini ada beberapa hal yang saya catat. Saya belajar ketika saya mendapatkan berkat dari bagian ini. Saya ingin menyampaikan dan membagikan bagian ini supaya kita belajar bagaimana kita bersukacita. Tidak dapat disangkal bahwa kesehatan adalah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat luar biasa. Ada orang berkata bahwa sehat itu mahal, sangat mahal. Kalau tidak sehat, bagaimana kita bisa cakap, bisa cantik? Betul sekali. Iya, kalau tidak sehat, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita berpikir sesuatu ke depan? Sehingga dari bagian ini kita belajar bahwa Alkitab mengajarkan kita tentang hal sehat juga. Ada orang berkata begini, wih, sehat itu sangat mahal, betul. Sehingga kita lihat hari-hari ini orang mulai berupaya, mereka berlomba, bagaimana ya cari obat-obat atau makan makanan yang sehat supaya kita sehat.
yang saya pakai bahasa Kupang bilang kitong sehat. Nah, jadi untuk kita sehat itu sebenarnya simpel saja. Sehat itu ada orang bilang bahwa makan makanan yang sehat supaya sehat, lalu ditambahkan dengan olahraga, lalu apalagi menghindari diri dari stres yang berlebihan, apalagi ya, itulah yang membuat hati kita bersuka-cita. Kalau hati kita bersuka-cita, dengan sendirinya terpancar satu kekuatan, satu sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Berarti langsung kelihatan Mama Pendeta kalau hati Sangat bersukacita, damai, langsung kelihatan. Langsung kelihatan, betul, sangat kelihatan. Mengapa orang lebih cenderung dengan sehat? Sebab ini sehat itu mahal. Contoh, batuk sedikit, mungkin rumah sakit jangan sampai kena corona. Dengan sekarang Mama Pendeta kita dengan Seperti ini. Kita lihat bahwa tidak sampai di situ, tapi orang, mereka mulai baca-baca, ada surat-surat atau ada buku-buku yang mengarahkan kita untuk bagaimana makan, minum, jaga kesehatan itu seperti apa. Lalu sampai di dokter, misalnya kalau ke rumah sakit, dokter bilang, ibu atau pak, jaga kesehatannya, jaga makan minum setelah dikasih obat seperti itu. Dan saya rasa itu sangat bagus. Jangan sampai kita katakan bahwa kenapa harus banyak minum obat? Sebenarnya minum obat tidak salah, tidak salah. Dan Alkitab mengajarkan kita bagaimana cara untuk kita sehat, bukan saja olahraga, jaga makan, tetapi sebenarnya sehat itu simpel. Simpelnya adalah dari hati. Benar, teman-teman ingat, dari hati. Ibu kata Bapak Pendeta, dari hati ya. Dari hati. Jadi kalau hati tidak beres, maka firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Terus yang biasa anak muda sekarang kan galau-galau. Kalau hatinya lagi galau itu bagaimana mau menerima Tuhan yang baik dalam hati itu? Seperti apa Bapak Pendeta? Jadi supaya menghindari rasa galau itu sebenarnya kembali lagi simpel bahwa tenang hati. Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 1 dan seterusnya, dekat dengan Tuhan, hati merasa damai, hati merasa tenang. Jadi ketenangan itu sebenarnya kita temukan ketika kita ada di hadirat Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka dengan sendirinya ketenangan itu kita terima, hati merasa damai, sukacita yang luar biasa meluap di hati kita. Lalu kita menjadi orang-orang, menjadi generasi yang luar biasa. Lalu bagian berikut bahwa saya catat di sini, sebenarnya simpel saja bahwa mengapa orang lebih terfokus kepada masalah. Sebenarnya masalah itu pasti ada. Persoalan itu tidak bisa kita hindari, tidak terlepas selama masih ada kesempatan, masih ada napas yang kita hidup di dalam dunia ini, di bawah matahari ini. Banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita alami, tetapi kita kembali lagi kepada firman bahwa jika kita memelihara hati kita oleh firman Tuhan, maka hati kita menjadi kuat. Kalau kita bersukacita, hati kita menjadi kuat, sehingga kita mampu mengatasi segala persoalan. Saya beri contoh. Kadang orang terganggu kesehatan ketika dia disakiti. Ya, benar. Anak-anak muda saat ini banyak yang tersakiti, akhirnya galau seperti itu. Artinya mulai marah-marah Tuhan. Bagaimana nih Bapak Pendeta? Tuhan tidak adil, kenapa Tuhan kasih lepas dia dari beta seperti itu. Apalagi menyangkut dengan pacaran, dia pun pacar, tapi dia bilang, tunggu, saya kasih mati dulu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang Tuhan minta dari kita ialah kita kembali, istilahnya mengoreksi hati kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan secara baik dan teratur. Maka saya percaya di sanalah berkat Allah dicurahkan kepada kita. Luar biasa. Teman-teman, jangan lupa ya, dengarkan baik-baik karena ini renungan yang sangat luar biasa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dengan
COVID saat ini, dan juga untuk adik-adik kita. Bukan hanya adik-adik kita saja, kita juga ya yang bisa galau dan sebagainya itu ya. Jangan lupa dekatkan diri dengan Tuhan, pendeta ya, selalu ya, pendeta ya. Jangan, bagaimana sih pendeta dengan orang yang biasa katakan jangan pernah berharap pada manusia, berharap pada Tuhan, maka hati kita akan bersuka-cita sekali. Itu seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya berharap kepada manusia itu sampai kita terlalu fokuskan hati kita untuk terlalu bergantung kepada manusia, apa-apa sudahlah, dia pasti tolong saya, seperti itu. Artinya pertolongan keluarga bersama itu kita butuh, tetapi yang menjadi inti di dalam pengharapan kita itu yang Tuhan mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kitab Yeremia, saya tidak catat sih, hanya ingat di situ dikatakan Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke berapa di situ, saya tidak sempat catat tadi pagi, tapi saya sangat ingat dengan ayat ini. Saya baca ya. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini mengena sekali firman-Nya ini, Bang Pendeta. Langsung kena dalam kehidupan sehari-hari ini, Bang. Iya. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa saja membuka hati orang, menjamah hati orang ini, tolong orang itu, dia sangat membutuhkan. Tapi kalau kita terlalu terfokus mengandalkan manusia, maka pertolongan itu bisa jauh dari kita. Sehingga dikatakan bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak pernah mengalami kekeringan, tetapi selalu menghasilkan buah pada waktunya. Artinya dalam pengiringan kita kepada Tuhan bukan berarti mengandalkan Tuhan lalu tidak pernah mengalami masalah, persoalan tetap ada, tapi ada jalan di mana ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan membicara bagi kita, jalan ke sini, ikut sini, yang penting kita ikut saja. Yang penting berharap hanya pada Tuhan ya, teman-temannya. Ingat, hanya pada Tuhan ya. Oke. Bang Pendeta, ini ada pesan-pesan tidak yang khusus untuk teman-teman Tribuners di rumah, baik yang anak-anak, yang remaja, yang kaum muda sekarang, orang dewasa juga ya, pokoknya ya seluruh masyarakat lah, dan juga khususnya untuk Tribuners di rumah. Ada tidak pesan-pesan khusus untuk kita supaya hati kita selalu bersukacita, selalu damai, dan kita selalu berharap pada Tuhan dengan kondisi seperti sekarang. Ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bagi kita, bahwa bersukacita itu sangat penting. Jadi selain kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita kepada Tuhan. Pertama, supaya membawa kita makin dekat dengan Tuhan, membawa kita untuk mengerti arti hidup yang sebenarnya adalah pertama bersukacita. Ada banyak orang yang ketika hadapi masalah seperti tadi yang saya sentil, lari kepada hal-hal yang tidak baik, yang lebih baik diriku, yang lebih baik tidak mau pergi gereja lagi, tidak seperti itu. Jadi walaupun ada datangnya tantangan yang bertubi-tubi, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, maka ada jalan bagi kita. Hal yang kedua, supaya membawa kita untuk mengalami damai dan kekuatan, kemenangan di dalam perjalanan kita adalah beribadah. Selain bersukacita, beribadah. Beribadah itu mengandung dua hal. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, latihan badani itu terbatas,
tetapi beribadah kepada Tuhan itu. Coba kita lihat ya, kita baca supaya lebih seru lagi dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Hal yang pertama, mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi beribadah itu mengandung janji. Artinya ada jaminan ketika kita beribadah, hati gelisah, takut dengan menghadapi persoalan yang terjadi pada hari-hari di mana kita hidup di dunia ini, apalagi di zaman seperti ini. Kita perlu dua hal, bersukacita dan beribadah. Nah, dalam beribadah ini ada dua hal, mengandung janji. Dikatakan hidup untuk sekarang, mengandung janji itu hidup untuk sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup untuk sekarang itu adalah Tuhan memberi sejahtera, damai, kesehatan, ya. Hidup yang akan datang ialah hidup yang kekal. Tuhan siapkan bagi kita. Jadi ada jaminan. Teman-teman, demikianlah siraman rohani kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, apa yang sudah disampaikan Mama Pendeta yang luar biasa hari ini, jangan lupa disimak dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat teman-teman, hati yang damai dan bersukacita adalah obat yang paling manjur untuk semua masalah yang kalian hadapi. Itu begitu Mama Pendeta. Mama Pendeta Elizabeth, terima kasih sudah hadir bersama kita. Kita berjumpa lagi di lain waktu teman-teman Tribuners. Dan sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa dengan Mama Pendeta. Kita mau Mama Pendeta memimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh belajar merenungkan firman-Mu, mempercaya renungan ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini. Roh Kudus tuntun pemahaman mereka bahwa ketika kami membangun hubungan dengan Tuhan, kami membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki hati yang baru di hadapan Tuhan, maka Engkau Roh Kudus memberi kekuatan, kemampuan untuk kami berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau telah membawa kedua kekasih kami, dan kami boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk membagi berkat firman Tuhan, saling mengunjungi, saling membagi berkat firman Tuhan satu kepada yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.